aku sudah lihat tadi bagaimana you bisa berdamai dengan masa lalu kamu, dengan energi positif yang kamu punya, ya kan. Terus saya dengar kamu pernah pulang ke kampung kamu di Sabunan, dan kamu bongkar itu kuburan almarhum. Kamu pindahin. Berani kamu bongkar, kamu sendiri berani pegang, lihat pengalaman kamu. Itu cerita. Baik. Sebenarnya ini adalah cita-cita ayah saya juga sebelum kejadian itu. Oke. Iya, makanya saya lakukan itu. Kenapa? Ya. Waktu itu dia sudah kumpulkan pasir. Oke. Ya. Karena nenek saya ini meminta, ya, bahwa supaya dibangun tempat makam, Ya. ya, sudah ditunjukkan tempatnya, Ya. ya. Lalu ayah saya ini berencana mau bangun, Ya. dan dia sudah sempat kumpulkan pasir, Ya. dan tiba-tiba kejadian itu sehingga itu tidak tercapai dan tidak dilakukan. Jadi ayah tadinya mau membuat makam untuk kakek kamu. Iya. Oke. Itu cita-citanya itu. Cita-cita. Nah, jadi berdasarkan cita-citanya itulah, karena apalagi yang mau saya lakukan kepada saya ketika saya bisa cari makan, Ya. selain hanya menyaksanakan apa yang menjadi mimpi-mimpinya ketika dia hidup. Oke. Nah, mimpinya itulah yang saya lakukan, ya. Saya bongkar, saya bangun ini, ya. Lalu memang waktu membongkar makam dia, Ya. butuh perjuangan juga. Oke. Artinya apakah saya sanggup atau enggak itu betul. Ya. Tapi prinsip bagi saya adalah kalau sudah tinggalkan niat yang lama, ya jangan lagi kembali. Itu prinsip hidup saya. Oke. Ya. Karena itu sudah saya sampaikan tadi bahwa saya sudah harus kembali ke tidak memikirkan itu lagi. Saya harus pegang itu. Itulah saya prinsip hidupnya seperti itu. Oke. Tidak boleh karena sesuatu mundur lagi. Oh enggak. Bagi saya tidak bagus seperti itu. Ketika jadi amal kesejalan, ya mau itu bisa dilewati atau enggak, mau itu setinggi apapun, harus jalan, harus go, ya. Sesulit apapun harus go. Intinya adalah keputusan sudah diambil, harus dilakukan. Ya, apapun kendalanya, apapun kesulitannya harus dijalankan. Dan memang ketika saya bongkar itu, ya bekas pemukulan itu kelihatan semua di sana, di kepalanya, tengkoraknya. Ya, di tengkoraknya. Nah, apakah saya ada niatan lagi? Dendam gitu. Dendam? Ya. Setelah melihat itu, ya darah boleh naik, ya. Ya. Tetapi pikiran dan hati katakan sudahlah. Ya. You are the real hero. You can control yourself, your heart, and your mind. Luar biasa. Aku mau dengar lagi. Ya. Jadi ketika saya masukkan itu, kita bersihkan, ya. Sambil membersihkan itu pun teringat lagi, ya. Karena itu 2014 yang lalu, ya. Ya masih teringat-ingat, ya. Kebayang lah. Ya. Masih kerekam, ya kejadian itu, ya. Tapi di situ juga ada bisikan, ya. Ada bisikan, kok kamu tahan? Kamu kan sudah bisa cari makan. Kenapa? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Iya. Kok kamu bagaimana sih? Kamu nggak lagi-lagi, kamu nggak balas dendam. Kok kamu ada? Itu saya sampaikan di sini ada. Ya. Dalam apa? Tapi saya katakan sudah cukup. Ya. Saya harus menatap masa depan. Ya. Karena yang lalu, jalan yang saya mau lakukan yang lalu sudah saya sampaikan tidak lagi. Ya. Tidak boleh lagi mundur. Itu saya pegang terus. Selalu ke sana. Begitu. Hebat sekali kau. Luar biasa. Saya tadi agak harap-harap cemas ini mendengar cerita kamu bagaimana. Sebab saya nggak tahu gimana perasaan kamu. Saya tahu kamu bersihkan itu tengkoraknya. Saya bersihkan itu. Saya dengarin, saya tahu. Tapi saya tidak. Itu kan semua orang bisa melihat, bisa bercerita dibersihkan. Tapi kan tidak ada yang tahu pergolakan. Ada pergolakan.
Ada pergolakan. Hebat, ya hebat. Tapi you kendalikan. Iya, kendalikan. Luar biasa. Hebat kau. Ini yang sulit. Ini yang sulit dan ini yang bagaimana you mengendalikan itu tadi terblended di dalam semua ceritamu itu ya. Itu menarik. Ya. Bagaimana you bisa menekan itu? Artinya kamu kata dibilang once saya katakan saya berubah, I have to go. Ya. Tetapi kan ada pergolakan. Ada pergolakan. Aku bisa bayangkan, Ya. kamu pegang tengkorak almarhum, di situ mungkin ada yang terbelah, ada yang bagaimana, kan gitu kan? Ya. You melihat itu, Ya. ya kan? Amin. Kamu melihat keadaan seperti itu dan kamu ingat pada waktu dia dibantai, ya kan? Tetapi kamu bisa berhasil gitu untuk keluar dari jebakan perasaan itu. Jadi begini, kenapa saya tanya? Kalau dalam teori ilmu jiwa, ya kan? Aku banyak belajar karena sebagai advokat saya harus memahami juga behavioral aspek, ya kan? Dalam teori ilmu jiwa itu ada seorang ahli, semua orang tahu lah, yang namanya Sigmund Freud, ya kan? Sigmund Freud itu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, ya kan, adalah apa yang menjadi pengalaman kita yang lalu itu terulang kembali. Kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Itu Sigmund Freud, ya kan? Jadi ada satu lagi yang saya bilang dewanya psikologi. Yang satu Sigmund Freud, yang satu lagi namanya Francis Adler, ya. Francis Adler. Dia mengatakan bahwa ketika kita mengambil keputusan sekarang ini, itu bukan berdasarkan pengalaman kita yang sudah lalu, tetapi berdasarkan apa yang kita pikirkan mau kita lakukan ke depan. Ya. Itu ya. Betul. Ini dua ini dewanya ini, dan saya lihat kamu adalah pemikiran daripada disebut itu Adlerian psychology gitu ya. Dia melihat ke depan, ya kan? Tetapi tidak semua orang bisa begitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalahkan jiwanya, yang bisa melakukan itu, ya kan? Ya. Nah, itu yang saya mau tanya sama kamu. How can you do that? Bagaimana you bisa berpindah dari Sigmund Freud itu kepada ya Adlerian teori tadi, sehingga kau bisa mengendalikan itu? Jadi tidak gampang. Ya. Jujur saya katakan disampaikan di sini, itu tidak gampang dan tidak mudah. Ya. Jadi setiap saya pulang kampung, ya, darah itu selalu naik, ya. Dan bahkan memang benar dan itu fakta, ya. Tidak bisa dipungkiri atau mengalir begitu saja. Selalu ada yang mendorong, ya. Bahkan sampai sekarang ini kita bicara, ya. Kalau saya ingat wajah pelakunya terdorong, ya. Terdorong, enggak bisa terdorong, entah kenapa pun itu, ya. Jadi sampaikan tadi, ya. Kenapa sampai sekarang saya harus bermimpi, ya. Itu fakta. Walaupun saya tidak ingat, saya sudah sibuknya luar biasa, ya. Tapi tidak pernah saya lakukan dalam 3 bulan itu tanpa harus bermimpi, ya. Dengan si pelaku, ya, dengan bapak saya. Entah apapun itu, nggak tahu, entah. Jadi saya pun sudah sampaikan ini ke beberapa orang, kenapa ini terjadi, ya. Padahal saya tidak. Kalau kita mengingat kampung dalam aktivitas kita, wajar, ya. Tapi kalau kita nggak ingat kampung sama sekali ataupun kita udah fokus bekerja pun, tapi selalu terbawa dalam mimpi. Jadi benar, ya, tidak gampang. Ada dorongan, ya, ada dorongan. Bahkan ketika saya seperti sekarang ini, dorongannya makin hebat, ya. Makin hebat. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu salah juga Sigmund Freud itu ya. Yeah. Tapi dorongannya hebat. Betul ya. Tidak terlalu salah dia, sebenarnya tidak salah dia sebenarnya. Benar juga dia. Tetapi you can move
Ya. You can control yourself, your Yeah. heart and minds, gitu ya. Sehingga kamu melihat ke depan. Iya. Sehingga tindakan kamu menjadi berdasarkan visi yang ke depan. Ya, visi yang ke depan. Karena begini, bukan hanya dorongan itu tidak hanya datang dari saya pribadi, tetapi teman-teman yang dekat dengan saya, teman bisnis, teman untuk proyek atau apa, ya. Saya pernah dibawa ke Pindad itu, ya. Mau dikasih ke saya situ yang legal, bukan ilegal, ya. Mau dikasih. Saking baiknya orang-orang ini, ya, mendorong saya. Saudara Rudi, belum ada saya lihat di dunia ini, ya, yang mental dengan peluru, katanya. Oke. Ya. Apa? Saudara Rudi nggak mau? Ini dorongan ini. Oh, itu. Iya. Iya. Jadi ya, ditawarkan kepada saya. Ya. Ya. Ditawarkan ke sana. Ini bukan ilegal loh, resmi. Iya. Kalau mobil itu ada BPKB-nya. Biar gue tembak lo. Iya. Bukan gitu Ah. kan. Jadi artinya Ya. kalau kamu mau, ya, kau bawa ini, mau sehebat apapun manusia, belum pernah ya mental peluru dari badan atau Dari tubuhnya. badan Itu. Jadi didorong saya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hanya dorongan dari pribadi saya, Dari tapi luar juga, dari ya? luar juga. Tetapi inilah yang saya katakan, sudahlah, ya, karena tidak ada guna. Saya harus menatap masa depan, ya. Karena pun saya lakukan itu hanya puas dalam waktu paling banter 1 hari lah, ya. Hari kedua hanya penyesalan. Itulah yang untuk mengalahkan itu. Dalam ini artinya yang jangan tadi kau bisa mengalahkan itu. Itulah saya buat. Gitu ya. Kalau saya lakukan itu, kepuasan hanya saat, tapi korban selamanya, ya. Tetapi saya harus tatap hari esok, ya. Saya harus bawa keluarga kami ini, ya, untuk bersama-sama menang nantinya, ya. Semuanya supaya baik-baik, ya. Semuanya yang beritanya enak-enak, baik-baik. Itulah harapan saya. Itulah metode saya untuk mengalahkan. Jadi gesekan itu bukan hanya dari dalam, dari luar itu lebih hebat lagi. Bahkan menawarkan. Ada yang menawarkan. Itu kehebatan Gitu. kamu luar biasa kamu. Nggak saya bayar itu. Iya. Kasih ya. Iya dikasih. Tunjukkan aja katanya. Bayangkan. Dari jauh bisa lewat. Iya. Luar biasa kan. Tapi saya katakan No. Aku gak sedikit pertanyaan ya, kawan. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir saya amati kau. Katakan salah kalau salah. Sebenarnya kau pemarah kan? Iya. Ya kan? Pemarah, iya. Sebenarnya pemarah. Iya. Tapi aku nggak pernah lihat kau marah. Aku tahu kau pemarah. Gampang meledak-ledak. Tapi aku nggak lihat kau. Sekalipun kamu saya lihat mengendalikan banyak orang yang bermasalah. Gitu ya. Nah pertanyaan saya. Ya kan? Pertanyaan saya. Justru itu yang menarik. Iya. Di kantor kan sibuk kau. Iya. Banyak tanggung jawab. Tanggung jawabku sudah cukup besar. Di beberapa tempat. Kan gitu. Pernah nggak kau ngamuk-ngamuk di sana oleh karena ada hal yang nggak benar? Anak buahmu gitu. Kalau sudah melewati batas, pernah. Ngamuk juga. Iya, kamu juga. Gitu Iya. ya. Tapi mengarah ke sana agak susah. Gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah sampai bawa ke materi, kerugian materi, Ngamuk. itu udah pasti. Ngamuk, ya. Iya. Ketika kamu ngamuk, ada nggak di bayangan kamu ayah almarhum dendam itu? Ada nggak? Kan, jadi yang dilihat musuh yang sana gitu. Ada nggak? Enggak ya? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Luar biasa. Ya siapa tahu mana yang dilihat itu tengkorak gitu. Nggak ada. Terus kau kan adik-adikmu kamu sekolahin banyak. Iya. Ya, biaya banyak. Ya aku sedikit apa ya? Sebab aku Oh enggak hanya sampai kuliah. Iya. Ya, sampai ke pernikahannya. Ya saya tahu. Iya. Kamu nikahkan juga, mungkin Iya. menikahkan anak adik-adikmu kan saya tahu. Iya. Jadi sampai berumah tangga. Sampai berumah. Yang saya nggak kasih hanya nafas saya sebenarnya. Luar biasa. Bagaimana peranan istrimu di sini? Nah,
Nah, ini saya harus bersyukur, berterima kasih. Artinya peranannya ada di istri saya semua. Ya. Kalau selama ini dia katakan tidak untuk menyalahkan diri saya, itu kan hak dia dan memang harus demikian. Ya. Ketika saya mau menikahkan adik saya dan dikatakan itu sudah tanggung jawab mereka, ya otomatis itu hak dan itulah umumnya. Tetapi ini istri saya ini, saya nggak tahu malaikat dari mana ini, ya justru berbalik. Ya. Kalau ibu saya meminta sesuatu, menyampaikan ke sesuatu, bukan ke saya, ke istri saya. Ya. Jadi memang ini mungkin sudah suatu berkat bagi saya. Ya. Peranannya itu jujur saya katakan, ya kalau saya lawan apa yang menjadi dia sampaikan, tidak setujui, memang ujungnya habis, ya tidak berhasil. Iya. Dan itu sudah dalam 1-2 kali terbukti. Bukan hanya karena sudah dilaksanakan. Ya. Artinya dia katakan jangan, saya bahasakan, tapi kan nggak berhasil. Iya. Itu udah berapa kali, bukan 1-2 kali, udah sering lah. Begitu. Tetapi kalau dia setujui, ya dia kasih persetujuan dan umumnya ada hasil lah. Apa yang kita lakukan semuanya ada menghasilkan sesuatu lah. Artinya kalau saya langgar itu tidak saya setujui apa yang dia kasih masukan, otomatis tidak ada yang berhasil. Dan kemudian adalah semua adik-adik saya ini, ya, baik yang laki maupun perempuan, selalu curhatnya ke dia. Ya, bukan ke saya. Ya, padahal saya nggak pernah marahin mereka atau apa. Tapi saya tanya, katanya semua mereka karena segan. Ya, kami sudah ditolong, udah di sekolah, udah ini, masa harus itu katanya, saya nggak dengar itu. Ya, jadi semua itu kalau ada sesuatu selalu dibacakan kepada istri saya. Jadi saya sampaikan, istri saya ini istri yang hebat, ya, yang mampu mengayomi kami semua, termasuk ibu saya, ya teman curhatnya, dan ibu saya saksikan, ya dia sangat berbahagia punya menantu seperti dia. Itu. Seberapa cinta kau dengan istri? Ya sampai selama-lamanya. Gitu ya. Ya. Saya lihat itu. Ya. Saya lihat itu. Karena keluarga istrimu itu saya kenal semua. Saya lihat itu dan ya begitu kan. Saya lihat bukan hanya dalam keluargamu kamu bereaksi. Kamu banyak memberikan perhatian ke gereja, sekolah, guru. Apa yang ada di pikiran kamu tentang? Baik, sebenarnya kenapa ini saya lakukan? Karena saya pun seperti sekarang ini, ya, hanya karena pertolongan orang lain. Ya. Artinya tidak bisa saya seperti sekarang ini tanpa dibantu oleh orang lain. Ya. Dan yang menolong saya ini sekarang juga sudah orang-orang hebat juga. Ya, artinya kalau kita kembalikan apa yang mereka ini sesuatu, ya mereka juga sudah nggak terlalu berarti lah. Nggak terlalu berarti lah. Tapi kalau kita bantu yang lain, ya tentu apa yang kita terima itu kita salurkan lagi ke orang lain, dan itulah yang menjadi motivasi saya. Karena bagi saya adalah hidup itu apa sih? Ya, hidup itu tidak lebih daripada sebuah perjalanan. Ya. Sampai sejauh mana pun kita, sehebat apapun kita, pasti ada limit yang harus kita capai. Tetapi bila mana kita berbuat, bila mana kita menolong, bila mana kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya intinya adalah jangan menjadi kesombongan ataupun menjadi menekan orang itu. Nah, apa yang kita berikan, ya cepat lupakan, tetapi apa yang kita minta jangan pernah lupakan. Nah, itulah prinsip saya. Puji Tuhan.
banyak orang terberkati oleh karena kamu. Itu satu hal yang dapat saya saksikan. Kalau ada satu hal yang paling kamu sesali apa dalam hidupmu? Iya. Jadi memang saya jujur aja di sini sampaikan cita-cita saya sebenarnya adalah rupanya semua keinginan itu tidak harus tercapai. Ada sesuatu yang tidak bisa tercapai. Okay. Iya. Ya. Artinya dalam hal sekolah pun, ya saya pinginnya tadinya ya tidak hanya cukup di sekolah S1 ini. Ya. Itu saya dulu berkeinginan saya harus sekolah di tingkat itu. Tetapi apa boleh buat? Ya, itu sesuatu yang cita-cita saya yang tidak kecapaian. Artinya bagi saya itu adalah sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Ya. Karena itu ada cita-cita ke sana. Ya. Karena sudah dipilih untuk sekolah, ya, yang memang tadinya drastis perubahan hidup itu, ya janganlah hanya di S1 ya, kalau boleh S2 atau minimal lah. Dan itulah pesan saya kepada anak saya sekarang. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaan saya, dua pertanyaan saya yang terakhir sebenarnya. Dan apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan untuk dicapai generasi berikutnya dari kamu? Iya. Jadi saya berharap, saya selalu sampaikan ini kepada anak saya. Ya, saya sampaikan begini. Kalian tahu, saya ceritakan semua ini, hidup ini, ya memang tidak. Itu bukan foto bapak, itu bukan bapak. Masa begitu? Nah, jadi saya bilang dulu, waktu bapak kecil, saya menggembalakan kerbau, ya. Yang ditanya apa? Udah kenyang belum kerbau itu? Makan enggak? Kalau kita nggak ditanya makan atau enggak, kerbaunya yang ditanya. Saya bilang gituin. Coba bayangkan. Kita ini udah ditanya, udah makan atau belum, nggak pernah ditanya. Kita mau makan mau tidak makan itu nggak peduli. Tapi kerbau harus dipastikan itu kenyang. Oke. Jadi sudah lebih penting apa yang kita pelihara daripada yang memelihara. Ya. Dan pernah saya sampaikan waktu saya menggembalakan, saya ceritakan ke anak-anak ini, ya, sudah bersyukur kalian, ya, kalau bapak dulu, ya, tidak pernah yang mengenal nikmatnya roti, ya, bagaimana nikmatnya makanan, tidak pernah itu, ya. Bahkan saya sampaikan, saya sudah pernah jatuh sama-sama dengan kerbau. Ketika saya naik di atas kerbau itu, sama-sama jatuh kami, tapi yang ditanya keselamatan kerbaunya, bukan keselamatan saya. Coba, ini kan sesuatu yang gila sebenarnya. Iya. Tapi itulah ini. Itu adanya itu. Gimana kerbaunya? Hidup enggak? Kita nggak ditanya hidup atau enggak. Nah, ini tapi nggak ada yang percaya. Nah, anak-anak ini nggak ada yang percaya. Dan ketika di kuliah itu ada foto-foto saya ketika bekerja itu yang wajahnya polos, ya tidak ada masa depan itu, ya anak saya ini yang katakan itu bukan papa, itu bukan ayah, itu kan orang lain itu ya. Nah, terus saya pesankan ke mereka, ya, kalau kalian suatu saat, ya, di bawah saya, ya, bapak katakan saya gagal. Itu jelas saya katakan. Artinya pencapaian tidak masih di bawah pencapaian. Iya. Saya gagal. Dua, harapan saya kepada kalian, kalau tidak bisa di atas saya, minimal sama. Itu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan itu pada anak-anak. Ya. Jangan sempat di bawah saya pencapaiannya. Kalau pencapaiannya di bawah saya, berarti saya seorang ayah gagal. Kalian dengarkan itu. Makanya sampai sekarang apa yang membuat mereka supaya bisa mencapai itu udah saya bantu siapkan dari segi lesnya apa segala macam menunjang itu. Yang tadinya saya juga ditunjang kesusahan untuk mencapai, kalian udah ada sarananya. Istilahnya kalau mencapai ke sekolah udah disiapkan sarana transportasi,
disediakan makanan, disediakan jemputan, disediakan, nggak pernah memikirkan sekolah. Itu kan sana. Kalau kita dulu makan pun nggak ditanya, ke sekolah sampai nggak tanya, pulang pun nggak ditanya, ya itu beda. Jadi sampaikan, itulah pesan saya kepada mereka, selalu itu. Jadi nggak sekali dua kali. Ya. Kalau kalian nanti di bawah saya, berarti saya gagal. Saya gagal. Kalau tidak bisa di atas saya, minimal harus sama. Nah, itulah pesan saya. Jadi ada dendam kamu sebetulnya quote in quote terhadap kesulitan masa lalu. Iya. Bukan dendam lagi terhadap dendam, ingin balas dendam untuk hal yang negatif ya. Iya. Itu energinya ya. Apa pesan kamu pada orang-orang muda pemirsa netizen yang menonton ini? Iya. Apa pesan kamu pada mereka sesudah kamu alami semua ini kehidupan, kesulitan dan semua kamu lewati, tadi kamu sudah cerita luar biasa. Apa pesan kamu pada orang-orang muda? Ya, jadi pesan saya terutama yang sedang mengalami masalah ketika berhadapan dengan hidupnya, masa depannya. Iya. Baik, yang pertama adalah tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Okay. Sesulit apapun itu, sesulit pasti ada solusinya. Asal kita mau berbuat dan tenang untuk melakukannya, jangan tergesa-gesa. Ya. Karena masalah diselesaikan dengan tergesa-gesa itu akan membawa kita kepada dampak yang semakin sulit. Okay. Tapi hadapilah itu dengan tenang, ya. Hadapi persoalanmu dengan penuh keyakinan, ya. Hadapi persoalanmu dengan menerima dulu kenyataan itu, accept dulu, baru bangkit. Okay. Ya. Jangan salahkan siapa-siapa, itu yang terakhir. Ya, jangan menyalahkan orang lain, karena kalau sudah masalah ada, itu sudah ada di dalam diri kita, sudah kita terima. Tidak ada gunanya lagi menyalahkan si A, si B, si C, si C. Ya, karena masalah sudah ada. Nah, bagaimana keluar dari sini? Itu harus dicari solusinya. Ya. Tetapi yang jelas adalah semua masalah pasti ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Asal kita mau melakukannya. Termasuk masalah-masalah kehidupan yang sudah di titik nadir serendah apapun itu, pasti ada solusinya. Dan ketika kita keluar dari sana, itu akan membawa kita untuk semakin bersemangat. Kalau ada masalah lagi, itu sudah membantu kita bahwa masalah itu sudah biasa, Tapi kalau kita langsung menyerah, itu akan menjadi penyakit, akan menjadi berat bagi kehidupan kita. Bahkan ada masalah lagi, kita akan bisa menjadi bahaya, artinya tidak mampu lagi berbuat apa, jadi menyerah, itu sering, karena memang tidak dihadapi dengan dengan baik masalah itu. Karena banyak orang ketika masalah, dia selalu katakan salah orang tua saya, salah adik saya, salah kakak saya, salah teman saya. Ini sesuatu yang tidak bagus. Kalau saya adalah selalu ada masalah, tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai masalah itu membunuh kita untuk membawa kita ke dalam jurang yang paling dalam. Good point, luar biasa. Apakah itu juga arti doa buat kamu? Iya, begitu ya. Jadi prayer is yes. Tetapi prayer mestinya mendorong kita untuk ada satu hal lagi, boleh? Bagi orang muda, saya sampaikan ini penting. Kalau Anda ingin sukses, jangan pernah menyakiti orang tua. Itu perlu. Saya sampaikan ilustrasi. Ada satu kolam. Di kolam ini ada memancing 2 orang. Kolamnya sama, pancingannya sama, ikannya sama, umpannya sama, tanggal memancing yang sama, tapi yang satu selalu narik ikan, yang satu enggak. Berarti ada sesuatu di sana yang tidak bisa kita analisa dalam hidup ini. Begitu juga orang tua. Walaupun orang tua itu mengatakan ketika kita membuat pikirannya terganggu atau sakit hatinya, walaupun dia tidak sampaikan kepada kita,
itu dampaknya besar. Ya. Dampak bagi rezekinya. Ya. Ya. Kenapa saya katakan? Jujur saya katakan, saya ini bukan orang pintar. Saya adalah orang-orang biasa. Yang saya lakukan hanya adalah kemauan bekerja keras, ya, tanpa memikirkan dulu hasilnya. Tapi saya katakan, ya, ketika saya mengerjakan sesuatu, semuanya selalu berhasil. Dan saya katakan, saya lah satu-satunya tidak pernah melawan orang tua saya. Ya. Ketika saya besar pun, ketika saya dipukul pun, saya tidak lari. Ya, beda dengan adik saya, karena mereka bisa lari. Ya, dikejar ya. Dikasih 10 meter, memang nggak langsung lari. Dikejar, lari, dijar, ngerjain namanya. Tetapi kalau saya dipukul, saya diam aja. Tidak saya lawan dan tidak saya katakan sesuatu kata-kata, enggak. Ini juga pesan penting supaya apa yang dikerjakan kelak ketika besar, semuanya dikatakan berapa membuahkan hasil. Ini penting, pesan saya. Ya. Jangan pernah sakiti, jangan pernah sampaikan kepada seorang tua yang menyinggung perasaannya. Apapun itu, sekalipun orang tua tidak menyampaikan feedbacknya, ya, tetapi sangat berpengaruh. Saya sampaikan ilustrasi tadi, ya. Apa yang salah kepada yang satu, padahal sama-sama memancing mereka, ya. Kenapa yang satu terus menarik ikan, yang satu tidak pernah menarik ikan? Nah, ada hal tadi poinnya, ada hal yang tidak bisa kita analisa di sana. Nah itu, jadi itu penting itu. Ya. Hal lain, the last. Saya sebenarnya pengen bercerita banyak nih sama kamu ini. Tapi apa poin yang ingin kamu sampaikan lagi? Hal lain yang tidak saya bisa explore pada saat ini, tapi you mau sampaikan. Jadi selagi kita bisa berbuat sesuatu, jangan tahan-tahan itu, ya. Harus segera dilakukan, sampaikan itu bahkan ke keluarga kita, adik kita, ke siapapun itu. Jangan tunggu harus momennya tempat. Ya, kadang ada orang melakukan sesuatu pun harus menunggu hari, tanggal sesuatu yang tepat. Enggak, tidak perlu itu. Ya, ketika hal kecil pun yang kita bisa lakukan kepada orang lain, do it langsung. Ya, tidak harus menunggu besar momen atau apa, tidak perlu, ya, sekecil apapun itu, karena disitulah titik di mana kita bisa berguna, ya, bagi saudara, teman, sahabat, bahkan lingkungan kita, ya. Jangan sampai menunda-nunda untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sekali kita menunda, orang lain akan kerugian, dan terlambat itu sesuatu penyesalan yang nggak bisa diulang lagi. Ya. Jadi lakukanlah itu pada saat ketika ada niatan, ketika ada waktu, jangan menunggu hari-hari yang berikutnya. Itu. Thank you Rudy. Yeah. Luar biasa, Anda masih muda tapi ini semua intinya ini yang dibicarakan oleh Rudy ini. God bless my friend. And saya ada hal lain yang ingin saya explore dengan kamu nanti. Bagaimana banyak hal sebenarnya yang aku mau tanyakan kepada kamu, ya, termasuk masalah perspektif karir dan sebagainya. Tapi kita akan cari waktu yang lebih baik lagi di belum kesana, ya. Belum kesana. Ya itu ya. Yeah. Ini sudah suatu hal yang luar biasa. Oke, thank you my friend. Okay. Good luck. Okay. Thank you.